Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam podcast RRI Palembang. Kali ini kita akan bicara mengenai tentang sosok prakirawan yang seperti apa dalam meramalkan cuaca. Apakah mereka ini peramal atau memang mereka ini mengindikasikan suatu musim atau cuaca ataupun iklim yang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Nah, untuk itu saya tidak sendiri, sudah ada dua sosok wanita cantik yang ternyata memiliki ketangguhan dalam menentukan bagaimana cuaca dan iklim yang terjadi di Sumatera Selatan. Untuk itu, saya sapa dulu yang pertama, yang paling ujung, Mbak Wiwit, ya, Mbak Wiwit ya, Mbak Widya Sari, prakirawan BMKG Meteorologi, Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Iya, baik. Apa kabar Mbak Wiwit? Wiwit panggilannya ya Mbak ya? Iya, betul Mbak. Baik. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Baik. Sehat ya, ya Mbak sehat. ya? Harus sehat di cuaca yang kayak gini ya. Walaupun panas ya Mbak ya? Iya, betul. Baik, kemudian di tengah ada Mbak Fitrianti, ya panggilannya Fitri ya? Iya, Mbak Nova. Fitri, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Prakirawan juga ya Mbak ya? Prakirawan Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Oke, meteorologi ya Mbak ya, lebih tepatnya. Meteorologi. Beda antara klimatologi, apalagi geofisika ya Mbak ya. Geofisika tidak ada di Sumatera Selatan ya Mbak ya. Iya. Baik, untuk itu kita akan membahas lebih detail seperti apa sih sosok dua wanita ini dalam menentukan cuaca ataupun iklim. Karena masyarakat taunya kita nih cuaca panas. Jarang menyebutnya iklim ya, cuaca dingin seperti itu. Nah sebenarnya cuaca dan iklim itu memiliki dua karakter yang berbeda ya Mbak Wiwit ya Mbak Fitri ya? Iya. Oke. Nah seperti apa itu nanti kita akan bahas. Kita tanya dulu ke Mbak Wiwit ini, seorang prakirawan ya Mbak ya? Iya betul. Oke. Dulu sekolah di mana Mbak? Dulu kenapa bisa jadi prakirawan? Iya. Sekolahnya di kedinasannya BMKG. BMKG. Iya, Memang yang membahas tentang cuaca, iklim seperti itu? Iya, sekolahnya? memang kita dikhususkan sekolah itu untuk masuk jadi pegawai operasional di BMKG itu. Susah nggak Mbak masuknya waktu itu? Jujur saya nyemplung di situ kaget juga karena saya pikir saya dulu ngambilnya meteorologi ya Mbak ya. Meteorologi. Tapi memang hobi. Saya hobi suka dengan ilmu alam. Saya Oke. suka ilmu alam gitu ya. Saya pikir di meteorologi itu tidak ada fisika, ternyata setelah nyemplung itu fisika semua. Fisika semua ya Iya, Mbak ya? betul. Apalagi saya ya Mbak ya. Baik, kalau Mbak Fitri? Ya Mbak sama, saya juga lulusan dulu namanya itu setingkat dengan SMA ya? Akademi? D3. Akademi Meteorologi dan Geofisika kalau dulu namanya. Di mana sekolahnya Mbak? Di Tangerang. Tangerang. Aslinya semuanya Sumatera Selatan? Iya. Oke, merantau ke sana ya Mbak ya? Iya. Sekolah kedinasan itu apakah semuanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah atau keinginan sendiri untuk masuk sana Mbak waktu itu? Kebetulan saya memang keinginan ya, cuman sebenarnya dulu itu juga apa ya Mbak, awalnya nggak minat ke situ, kan waktu itu gabung ke perhubungan kan, BMKG ini. Cuman melihat BMKG ini kemarin ikatan dinas, kemudian kuliahnya juga istilahnya waktu itu tidak asrama, terus biayanya juga lebih murah. Akhirnya sudah kita berminat lah daftar di BMKG waktu itu. BMKG ya Mbak ya. Akhirnya menjadi seorang prakirawan. Tahun berapa Mbak Fitri? Saya masuk itu 2004. 2004. Mbak Wiwit? Masuk kemana Mbak? Menjadi seorang prakirawan. Prakirawannya sendiri kalau lulusnya saya 2008 akhir. 2008. Iya. Kemudian menjadi seorang prakirawan? Prakirawannya jadi kita kalau baru masuk nih, baru belum lulus tentu jadi dari sekolahnya, itu kita harus
tahu dulu keadaan alam cuaca yang ada di situ. Jadi kita kalau masuk itu nggak bisa langsung jadi prakirawan. Jadi kita awalnya itu jadi pengamat dulu, namanya pengamat cuaca. Jadi ada gitu tingkatannya dulu. ya, nggak bisa langsung jadi masuk. prakirawan ya pengamat Jadi cuaca. kita harus tahu dulu kondisinya, sudah lumayan mahir paham ya, gitu. Iya, baru kita bisa masuk ke prakirawan. Jadi memang harus ada tingkatan seperti itu sih. Baik. Ada yang menarik, Mbak. Kita kan setiap Radio Republik Indonesia, RRI Palembang, dan juga semua RRI yang ada di Indonesia ini selalu menyiarkan terkini ya kondisi cuaca seperti itu. Dan kita selalu menghubungi. Apakah Mbak ini yang kita hubungi setiap hari, Mbak ya? Termasuk saya Mbak ya. Oke, Mbak. Jam 6.30. Jam 6.30 tidak hanya media radio ya, Mbak ya, beberapa media juga banyak menanyakan hal yang sama setiap untuk update informasi seperti itu. Simple sih, cuman penting untuk disampaikan secara detail dan jelas seperti itu. Nah, pengalaman ini karena kan tadi kan mengatakan bahwa untuk tahapan menjadi seorang prakirawan itu kan dari pengamat cuaca terlebih dahulu, kemudian baru ini. Adakah pengalaman-pengalaman ketika menyampaikan salah prediksi seperti itu? Atau ada orang yang kesal, nih tukang ramal nih seperti apa nih seperti itu? Ya, yang jelas ada sih Mbak. Terutama di media sosial kan banyak. Media sosial? Media sosial. Kami kan sering apa ya Mbak? Netizen sering protes apa seperti apa? Ini gimana BMKG katanya perakiraannya kok salah gitu kan. Ya seperti itu sih Mbak. Mbak Wiwit? Sama jawabnya seperti apa? Kalau kita kan biasanya kalau baca di medsos itu, ini buat apa sih ada BMKG kayak gitu? Orang perakiraan salah semua kayak gitu, sering digituin. Nah, kalau kita bicara tentang kesalahan dari seorang prakirawan, sebenarnya detail dalam menentukan cuaca atau iklim itu berdasarkan apa nih? Siapa dulu yang mau jawab, Mbak? Boleh saya. Mungkin Mbaknya dulu, ya. Link senior cuaca, ya, lebih senior. Link senior juga. Ya sebenarnya Mbak, kita memperakirakan itu bukan asal memperakirakan Mbak ya, kita tuh menggunakan data. Data itu kita lihat data kondisi global, atmosfer seperti apa, ditambah dengan faktor cuaca lokalnya seperti apa. Kemudian kita juga melihat kondisi cuaca 24 jam ke belakang itu apa. Dari semua itu baru kita ambil analisis gitu. Cuaca yang di belakang pun menjadi referensi. Kita lihat cuaca 24 jam ke belakang itu seperti apa. Baik. Jadi dari situ kita analisis seperti apa nanti cuaca selama 24 jam ke depan. Jadi bukan asal kita cuaca nanti 24 jam ke depan seperti ini, enggak, tapi kita berdasarkan data, berdasarkan analisis seperti itu, Mbak. Mbak Wiwit? Kurang lebihnya sama. Sebenarnya intinya sama, karena memang kan perbedaannya antara cuaca sama iklim itu di waktu dan luasan wilayahnya sebenarnya Mbak ya. Jadi kalau cuaca kan memang waktunya pendek, wilayahnya ya wilayah yang di situ aja yang diperakirain. Misalnya kayak di Palembang pagi tuh cuacanya gimana kayak gitu. Sedangkan kalau di iklim kita, yang di iklim itu memang kita lebih cakupannya lebih luas. Memang kalau namanya iklim itu luasnya lebih besar, kemudian waktunya juga relatif panjang. Jadi kalau cuaca aja butuhnya 24 jam ke belakang, apalagi iklim. Butuhnya kalau lebih bisa kita bilang iklim itu datanya itu data iklim gitu. Paling enggak itu 10 tahun ke belakang. Iya. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang keribetan dalam menentukan cuaca dan iklim ini ya Mbak Wiwit, Mbak Fitri. Namun kita break dulu ini, kita dengarkan dulu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Masih di podcast tematik RRI Palembang, tadi kita sudah berbicara banyak dengan Mbak Wiwit dan juga Mbak Fitri Widiasari dan Fitrianti ya lengkapnya ya Mbak ya. Tadi sudah bercerita bagaimana mereka mengikuti sekolah khusus terkait dengan cuaca dan iklim ini sendiri. Memang kalau di Palembang ini sendiri, Sumatera Selatan ada dua ya Mbak ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, Meteorologi. Kalau yang di arah Bandara Lama itu meteorologi ya Mbak ya? Meteorologi. Ya. Kemudian kalau yang di arah Musi 2 itu lebih ke klimatologi. Nah, ada dua perbedaan, klimatologi dan meteorologi. Mbak Fitri di meteorologi, kemudian Mbak Wiwit di klimatologi. Apa yang membedakan kedua hal itu Mbak? Mbak Wiwit dulu. Sebenarnya dari unsurnya sendiri. Yang 10 tahun tadi ya Mbak ya? Oh enggak, ini unsur, ya sebenarnya di situ. Unsurnya sendiri sebenarnya nggak jauh beda sebenarnya Mbak ya. Pembentuknya sendiri. Tapi yang bedain cuma panjangnya sama luasannya. Kayak gitu aja. Panjangnya apa, luasannya apa itu Mbak Wiwit? Panjangnya itu panjang datanya. Kalau luasannya itu wilayahnya. Jadi kalau klimat, itu tadi saya bilang kalau klimatologi itu dia paling enggak kita bilang itu iklim, itu 10 tahun datanya ke belakang. Sedangkan kalau cuaca itu jangka waktunya lebih pendek. Lebih pendek. Iya, betul. Yang banyak dibutuhkan masyarakat kan orang jarang bertanya nih iklim seperti apa seperti itu. Betul. Cuman orang lebih secara mayoritas iklim di Indonesia tropis seperti itu secara dominannya ya. Nah, orang lebih banyak ke cuaca seperti itu. Nah, apa pengaruh iklim terhadap cuaca ini, Mbak? Seperti apa dalam menentukan kita pada saat musim hujan dan pada saat musim kemarau? Menentukan datanya seperti apa itu? Jadi banyak kayak ini masyarakat nanya nih, musim hujan ini bakal ada hujan nggak kayak gitu? Musim kemarau ini bakal ada hujan nggak kayak gitu? Nah kalau untuk tahun ini Mbak ada? Tahun ini tetap sebenarnya di Sumatera Selatan ya, karena kita bicaranya untuk wilayah kita sendiri gitu. Jadi kalau di wilayah Sumatera Selatan sebenarnya jika itu musimnya tidak ada gangguan apapun, musim kemarau sendiri sebenarnya masih ada hujan. Masih ada hujan kalau gitu. tidak ada gangguan. Iya, masih ada hujan. Jadi bukan benar-benar dalam musim kemarau itu kita nggak dapat hujan sama sekali gitu, kering kerontang gitu. Itu secara normal seperti itu. Masih dapat hujan. Bersyukur karena tinggal di Indonesia ya Mbak ya? Sumatera Selatan terutama. Iya, karena memang secara definisinya BMKG sendiri untuk musim itu dikatakan musim kemarau itu sebenarnya jika curah hujannya di bawah 50 mm satu dasarian 10 hari. 10 hari. Satu dasarian itu 10 hari. Tapi untuk 2015 kita sudah ada 10 hari tanpa hujan belum, Mbak? 2025 ini untuk pembaruan dasarian 2 Juli itu ada satu daerah itu di Empalawang kalau nggak salah, itu ada 15 hari tanpa hujan. Tanpa hujan. Iya. Di 2025 ini sudah ada satu daerah Kabupaten Empalawang yang sudah 15 hari ya. Untuk pembaruan dasarian 2 Juli. Iya. Satu dasarian itu 10 hari. Jadi kalau seandainya catatan dari BMKG itu sendiri kalau sudah lewat 10 hari tanpa hujan, itu artinya apa Mbak daerah itu? Kita belum. Jadi memang perhitungannya itu tidak bisa hanya satu dasarian. Kalau untuk iklim sendiri dalam penentuan musim itu harus 3 dasarian. Jadi satu dasarian 50. Jadi kalau 3 dasarian itu jumlahnya harus kurang dari 150 mm. Baru 3 dasarian bisa dikatakan musim kemarau. Iya, betul. Artinya saat ini belum ya Mbak ya? Untuk Sumatera Selatan pembaruan dasarian 2 Juli ini 79% itu udah masuk di musim kemarau. 79%. Iya, betul. Sisanya baru masih banyak hujan. Banyak hujan ya, Mbak ya. Jadi 79% sudah sangat panas berarti wilayah Sumatera Selatan ya, Mbak ya. Makanya sekarang sudah mulai muncul merah-merah gitu ya, hotspot seperti itu. Ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, cuaca. Orang kata hari ini mau pergi tapi nanti cuacanya panas, tiba-tiba hujan itu ya, Mbak ya. BMKG memprediksi ini update terus ya Mbak ya, media sosial mereka update. Tapi terkadang kan
apa yang mereka sampaikan berubah itu. Itu seperti apa itu Mbak? Kenapa itu bisa berubah Mbak? Ya seperti ya namanya dinamika atmosfer itu Mbak ya. Tapi kan hitungannya 24 jam ke belakang, beda dengan klimatologi yang 10 tahun seperti itu. Justru itulah tantangannya buat kami Mbak. Ya selama ini kami membuat perakiraan cuaca itu memang berdasarkan data-data tadi kan. Cuman memang namanya dinamika atmosfer ini kan terus berjalan gitu Mbak. Tapi kami walaupun kami memberikan informasi cuaca itu selama 24 jam, setiap ada perubahan cuaca akan selalu kami update seperti itu Mbak. Nah kami di Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang ini selain memberikan informasi cuaca harian, kami juga memberikan informasi cuaca ekstrim per 2 jam. Jadi kami memantau atau memonitoring radar itu setiap 2 jam ketika ada perubahan cuaca terutama yang signifikan akan kami sampaikan informasi. Pengen lihat sebenarnya ruang kerjanya seperti apa nih Mbak Fitri. Apakah Mbak Fitri selama bertugas itu bertugasnya berapa lama Mbak pada saat sesi piket seperti itu? Seperti Mbak Fitri sendiri di Stasiun Meteorologi ini kami dibagi menjadi 3 shift Mbak. 3 shift. Pagi, shift siang dan shift malam. Untuk shift pagi dan siang itu sekitar 7-8 jam. Pada saat 7-8 jam, apakah Mbak Fitri selalu melihat ini data yang harus diupdate terus seperti itu? Karena kita berapa hari terakhir ini kan panas ya Mbak ya. Kalau bahasa Palembang itu bedengkang kan ya Mbak ya. Tapi pada malam hari hujan. Bahkan beberapa titik jalanan di Palembang itu tergenang air seperti itu. Nah, bagaimana Mbak Fitri pada saat menentukan itu sendiri atau harus dipelototin seperti itu? Harus benar-benar membaca data seperti itu. Pada saat bertugas ya Mbak ya? Memang ketika kita saat bertugas itu memang kita harus memantau Mbak. Karena yaitu cuaca tadi kan dinamis Mbak. Suatu saat sumama di daerah ini atau di daerah Palembang sumama akan ada potensi hujan sedang atau lebat, kita harus cepat menginformasikan seperti itu Mbak. Karena kita memang punya alat radar itu, kita bisa memantau. Berarti kerjanya harus ini ya Mbak ya, siap sedia seperti itu. Oke, membaca data seperti itu. Dan hanya kalian yang bisa membaca data ya Mbak ya. Kalau dia berupa apa ya Mbak, gambar berwarna dengan tulisan kecil-kecil seperti itu yang ada hitungan data-datanya kotak-kotak. Kita atau para perakirawan yang mengerti cara menganalisa atau membaca gambar tersebut. Termasuk gambar angin seperti itu ya Mbak. Terkadang apa yang disampaikan oleh BMKG melalui media sosial juga saya pun ya Mbak ya itu tidak bisa membaca. Yang kami tahu bahwa perakiraan hari ini akan mendung berawan seperti itu. Perakiraan hari ini akan terjadi hujan dengan intensitas kecil seperti itu. Ada bahasa-bahasa tersendiri di BMKG ya Mbak ya. Kalau kita menghadapi kemacetan terurai seperti itu, macet tapi masih bisa lancar seperti itu. Nah BMKG sendiri ada bahasa-bahasa seperti itu nggak Mbak Wiwit dalam menyampaikan Mbak Fitri? Karena kan tidak semua orang mengerti Mbak bahasa-bahasa yang kalian sampaikan seperti itu. Ada kesulitan nggak Mbak dalam berkomunikasi? Iya sebenarnya seperti itu Mbak. Kami kesulitan ketika berkomunikasi dengan publik itu, karena kan bahasa kami kan bahasa istilahnya bahasa sains ya Mbak ya. Ketika kami menyampaikan, kalau kami berbicara dengan menggunakan bahasa sains, publik akan bertanya, ini apa, istilahnya apa, mau nggak mau kami harus berusaha menjelaskan kepada publik. Salah sedikit nanti menyampaikan mereka tidak terima. Pernah terjadi ya Mbak ya? Pernah, seperti sering siklon atau enggak badai petir. Nah, badai itu kan orang berpikirannya wah badai gitu kan. Padahal itu enggak seperti yang publik perkirakan gitu. Jadi memang kita harus sebagai perakirawan memang harus hati-hati untuk menyampaikan informasi kepada publik agar tidak salah persepsi seperti itu Mbak. Bahkan menimbulkan kehebohan publik. Pernah tidak Mbak heboh Mbak Wiwit, kehebohan publik seperti itu yang disampaikan, seperti misal di kondisi di pagar alam yang tidak ini tiba-tiba longsor, akhirnya masyarakat desa tersebut ini tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada longsor terjadi karena hujan lebat. Padahal prediksi BMKG tidak terjadi seperti itu Mbak Wiwit.
Mungkin kalau dari sisi saya sendiri sebagai prakirawan Klimatologi. iklim, jadi kalau soal longsor, memang sebenarnya kan kita lebih mengandalkan ke stasiun meteorologi ya Mbak ya. Ada seperti itu karena ya, Mbak, memang itu ranahnya cuaca baliknya Mbak. Memang kita kalau klimatologi sendiri. Tapi prediksi sudah disampaikan ada. seperti kita itu. biasanya kalau di klimatologi itu ada prediksi curah hujan 1 dasarian ke depan seperti itu. Artinya per 10 hari ya Mbak? Iya, per 10 hari. Untuk update lebih rinci, kita kembalikan karena memang peralatannya lebih banyak di meteorologi. Nah, pernah nggak Mbak Mbak Fitri kejadian ketika meramal bahwa pagar alam ini cuacanya tenang seperti itu? Apa sih Mbak tenang bahasanya Mbak? Biasanya tidak bermakna. Tidak bermakna. Tidak bermakna. Lebih puitis ya Mbak ya. Cerah berawan. Seperti itu, cerah berawan. Namun hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat. Hujan lebat. Nah, ketika tidak bermakna disampaikan oleh stasiun meteorologi ini, tiba-tiba hujan Mbak seperti itu. Pernah nggak masyarakat protes seperti itu? Masyarakat kan sangat membutuhkan, apalagi nelayan ya Mbak ya. Mereka kadang hitung-hitungan, hitung pengalaman ya Mbak ya. Betul. Ini menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini. Nah, ternyata berlawanan dengan BMKG. Pernah tidak juga seperti itu Mbak Fitri? Saya selama di bertugas pernah sih Mbak. Nelayan atau petani atau seperti apa? Biasanya sih ya kita kebetulan punya WhatsApp ya Mbak ya, WhatsApp penuh WhatsApp-nya ya Mbak. Ya WhatsApp grup kita menyampaikan informasi cuaca harian gini, seperti ini untuk hari ini. Kemudian ada warga yang menginformasikan di daerah saya lagi ada hujan Mbak, tidak sesuai. Pernah seperti itu. Seberapa penting Mbak cuaca ini Mbak Fitri ya? Dibutuhkan oleh nelayan, kemudian juga petani nih ya. Petani suka yang membakar lahan seperti itu ya. Mereka sudah prediksi nih bahwa musim kemarau akan tiba. Karena musim kemarau inilah momen mereka untuk menanam seperti itu. Dengan nanti pas musim hujan akan disiram dengan otomatis seperti itu ya Mbak ya. Nah, seberapa penting Mbak BMKG ini dalam ketepatan dan kerincian dari cuaca ataupun iklim seperti itu? Penting sekali Mbak, karena itulah kami dituntut untuk bisa memberikan informasi cuaca itu cepat, tepat, dan akurat seperti itu. Karena dengan informasi yang cepat, tepat, akurat itu akan mungkin meminimalisir gitu korban baik itu ya material, termasuk korban jiwa ya Mbak. Korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi ini Mbak. Terutama juga adanya kebakaran hutan juga seperti itu Mbak. Oke. Mbak Wiwit, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mbak Wiwit ya. Baik, bagaimana dengan Mbak Wiwit sendiri ini pernah tidak 10 tahun meneliti tiba-tiba melenceng seperti itu ya Mbak ya, data yang kita sampaikan. Namanya alam ya Mbak ya, nggak tahu ya. Baik, kita break dulu, kita dengarkan dulu layanan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Podcast tematik RRI Palembang kali ini sudah kita membahas banyak tadi tentang pengalaman mereka dalam menentukan prakirawan cuaca dan juga iklim. Ternyata dua hal yang berbeda namun saling berkaitan seperti itu. Tadi sudah Mbak Fitri jelaskan bagaimana ketika menghadapi netizen yang menanyakan bahwa tidak sesuai perkiraan cuaca. Kita ke Mbak Wiwit nih Mbak Wiwit ya. Tadi saya sempat nanyakan Mbak Wiwit, hasil pertanian, sektor pertanian dan juga perusahaan ini ternyata sangat membutuhkan ya. Betul. Data dari klimatologi seperti itu. Data apa yang mereka perlukan itu Mbak? Oke, kalau untuk sektor pertanian itu terutama kita paling sering dapat nih via media sosial.
daerah misal daerah Ogan Ilir nih. Daerah Ogan Ilir kapan musim kemaraunya gitu. Kapan musim hujan? Petani biasanya. Oh, bukan perusahaan ya? Enggak, kalau soal kayak gitu biasanya petani. Kalau perusahaan itu biasanya nanya ke dikasih tahu nggak Mbak? Petani itu bahwa musim kemarau akan terjadi gini. Kita kasih tahu dan kita malah menyediakan info yang lebih detail. Biasanya kita langsung kita arahkan. Pak, untuk info lebih lanjut, lebih detail, tolong kunjungi web kami karena di sana ada informasinya, sudah kita sediakan seperti itu. Jadi memang mungkin masyarakat itu kita perlu memberi info harus di mana nyarinya seperti itu, biar mereka lebih jelas gitu kan, daripada hanya sekadar bakal musim kemaraunya bulan apa musim gitu. Kemarau ya Mbak yang ditanyakan. Musim hujan, musim kemarau. Karena kan pada musim kemarau para petani maupun perusahaan industri perkebunan ini identik selalu memanfaatkan musim kemarau. Tapi ini bisa juga untuk kemarau bisa juga ditanya sama petani. Biasanya karena bulan-bulan yang seharusnya sudah mulai turun hujan, curah hujannya itu di situ masih banyak hujan. Biasanya mereka udah mulai ini harus tanam apa nih? Apa tetap tanam palawija? Atau jadi perhitungan bisa mereka nih, ya, referensi mereka untuk menanam. Ada tergantung musim juga ya, Mbak. Iya, jadi memang sekali ya, Mbak, per tahun itu tantangannya beda-beda. Pernah meleset nggak Mbak? Kan datanya kan per 10 tahun seperti itu. Pernah meleset nggak Mbak dalam menentukan iklim kalau ini? Meleset yang dibilang meleset banget tuh enggak sih Mbak. Biasanya kalau untuk daerah Sumatera Selatan itu kita biasanya meleset 1-2 dasarian untuk musim ya. Kita hanya 1-2 dasarian. 10 hingga 20 hari ya? Iya betul. Jadi misalnya kita perakirain awal Juni nih. Ternyata pertengahan Juni atau malah akhir Juni baru masuk kayak gitu seperti itu ya. Jadi memang kadang orang ini tidak seperti dulu, zaman dulu belum panas tapi sekarang sudah mulai panas bulan ini seperti itu. Sekarang itu memang banyak gangguan, lebih banyak gangguan atmosfernya. Gangguan pada iklim seperti itu. Sebenarnya di cuaca juga, cuman memang untuk di iklim jadi pengaruh di awal musimnya seperti itu jadinya. Termasuk dengan penerbangan ya Mbak Fitri ya. Informasi penerbangan berapa kali mau take off pesawat karena karhutlah tapi Mbak ya. Karena karhutlah itu asap. Juga asap juga. Asap. Itu juga menjadi perhitungan dari BMKG. Ya, kebetulan stasiun meteorologi Sultan Badarudin II Palembang selain memberikan informasi cuaca publik juga memberikan informasi cuaca penerbangan dan maritim sekarang Mbak. Jadi kami kebetulan untuk saya sebagai perakirawan itu bertugasnya di bandara Mbak. Jadi setiap saat kami 24 jam juga memberikan informasi cuaca penerbangan kepada maskapai, kepada Arnaf. Saya pernah Mbak ketika mau landing dialihkan ke DPT Amir ataupun sebaliknya ya, DPT Amir Bangka itu dialihkan ke kita seperti itu. Iya. Itu juga Mbak Fitri yang menentukan. Kalau itu karena cuaca seperti cuaca buruk seperti itu. Buruknya di mana Mbak? Ketika kita mau landing pesawat itu seperti apa itu Mbak? Sebenarnya kami jelaskan dulu Mbak. Kalau untuk penentuan untuk take off atau landing atau istilahnya beralih ke bandara lain itu sebenarnya itu ranah wewenang oleh bandara Angkasa Pura ya Mbak ya. Dia nanti berkoordinasi dengan Ernap yang ada di tower. Kalau kami sekedar memberikan informasi cuaca kepada penerbang kepada Ernap untuk penentuan. Tapi sering kan akibat cuaca itu tidak bisa take off ataupun landing seperti terutama itu. Yang sangat berpengaruh itu adalah angin Mbak. Angin kemudian petir juga sangat berpengaruh karena untuk jadi yang disampaikan itu apa Mbak BMKG pada saat ke pihak bandara itu angin terus awan perawanan itu terutama awan cumulus dan cumulonimbus. Awan cumulus itu awan yang seperti bunga kol. Itu sempat viral awan itu ya Mbak ya. Yang hitam sempat viral karena berapa kali kejadian apa yang disampaikan ke media bahwa akibat awan tersebut seperti itu. Karena di dalam awan tersebut
bisa menimbulkan selain angin kencang, bisa menimbulkan juga petir, dan itu sangat berpengaruh pada untuk sistem pesawat. ya, pada sistem pesawat itu ya Mbak ya. Jadi ketika ada di seputar bandara, terutama di daerah pesawat akan take off atau landing itu terdapat awan jenis cumulus atau cumulonimbus, kita informasikan kepada pesawat. Oke, baik. Tadi saya lihat ada beberapa kali slide ya Mbak ya, ada Bukit Kecil, Kemuning seperti itu. Padahal jaraknya deket-deket ya Mbak ya. Apa memang juga seperti itu memetakan Mbak? Apa? Memetakan wilayah di Kota Palembang, ada Bukit Kecil, ada Kecamatan Kemuning, seperti itu. Kami seperti itu memetakannya ya Mbak ya? Iya, kami sekarang itu kalau dulu kami memberikan informasi cuaca publik itu kan per kabupaten Mbak. Sekarang kami dituntut untuk bisa memberikan informasi cuaca itu per kecamatan. Jadi skalanya menjadi lebih kecil seperti itu agar kerjaannya lebih banyak nggak Mbak? Nah itu Mbak, otomatis itu Mbak. Karena baca datanya lebih detail-detail lagi ya Mbak. Aja kelurahan kecamatannya kan banyak. 17 kecamatan di Kota Palembang. Seluruh belum 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Baik. Belum lagi tetangga-tetangga juga nggak Pak di itu perbatasan-perbatasan seperti itu. Juga itu ya Pak ya. Karena kan kita ada jalur penyeberangan ya di Selat Bangka. Nah, ya. Itu juga jadi tanggung jawab. Siapa Mbak? Klimatologi atau meteorologi? Meteorologi juga ya Mbak ya. Karena berapa kali tidak dapat menyeberang karena rekomendasi dari BMKG ombak tinggi seperti itu ya, gelombang tinggi. Gelombang ya Mbak ya, bukan ombak ya. Gelombang. Baik, Mbak bisa nggak Mbak? Saya ingin lihat Mbak Fitri atau Mbak Wiwit ini gimana sih? Misalnya kayak gini nih, kedalaman informasi gempa bumi terkini. Oke. Orang kan cuma taunya tuh sekarang yang lebih viral itu kan 7,7 magnitudo seperti itu. Skala Richter tinggi seperti. Orang taunya di berapa ke atas itu tinggi sebenarnya gempa. Nah, ini mungkin belum ada ya nih slide. Slide ini slide apa Mbak? Slide dari nasional ya Mbak ya? Display bandara. Iya, ini info kalau yang ini seperti ini. Seperti ini Mbak. Ini kita bicara angin di bandara. Oke. Bisa dibaca nggak Mbak? Baca yang pas muncul aja Mbak. Ini informasi cuaca Bandara Sen Adi Sucipto dengan kondisi cuaca cerah berawan. Anginnya 5,6. Nah, ini 14,8 itu Mbak ya. Nah, kalau ini informasi cuaca publik. Ini per kecamatan Mbak. Kecamatan Alang-Alang Lebar, cuacanya berawan, suhunya 33 derajat. Ini yang saya informasikan tadi. Ini pada saat ini ya Mbak ya? Di Alang-Alang Lebar kita lokasinya di Alang-Alang Lebar ini berawan, cerah berawan, cerah berawan. Kondisi real. Oke, kondisi real. Kondisi real saat ini. Oke. Nah, ini seberapa 22 inilah kami dituntut untuk bisa memberikan informasi cuaca. Cerah berawan itu seperti apa sih Mbak? Bedanya dengan berawan, tadi ada yang berawan, ada yang cerah berawan. Mbak Fitri, duduk lagi boleh Mbak? Cerah berawan, nah seperti saat ini kan kita Kemuning berawan nih. Cerah berawan. Seperti saat ini kita lihat di luar itu juga kondisinya cerah berawan Mbak. Tapi panas Mbak. Cerah berawan dan berawan. Makanya apa cerah berawan itu seperti apa itu Mbak? Kalau cerah berawan itu kan di langit itu masih ada tutupan awan sekitar 50% Mbak. Kalau cerah itu berarti sama sekali di langit itu tidak ada awan. Jadi matahari benar-benar terasa seperti itu ya Mbak ya. Panas gitu. Karena matahari itu tidak ada yang menghalangi untuk sampai ke permukaan bumi. Lebih terasa ya. Lebih terasa panasnya. Berapa hari terakhir juga terasa ya Mbak Wiwit ya Mbak Fitri. Baik, Mbak Wiwit, Mbak Fitri, kita akan lanjutkan kembali nih perbincangan kita mungkin di last minute ya. Kita akan bahas lebih apa yang ingin Mbak Wiwit dan Mbak Fitri sampaikan menjadi seorang prakirawan, bangga atau tidaknya seperti itu ya. Kita break dulu, kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Oke, baik Mbak Wiwit, Mbak Fitri, kita di sesi terakhir ini, Mbak Wiwit, Mbak Fitri. Sebagai seorang prakirawan ya Mbak ya, apa yang ingin Mbak sampaikan kepada dunia, kepada masyarakat Sumatera Selatan Mbak ya, karena kita memiliki profesi yang berbeda seperti itu. Tidak semua orang menjadi seorang prakirawan seperti itu. Seperti apa nih, Mbak Wiwit atau Mbak Fitri dulu? Jangan nangis Mbak. Semangat. Iya. Betul. Jadi kalau saya sih untuk masyarakat nih, bagi kami prakirawan, kami berusaha sebaik mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat, karena kami pun peduli kepada masyarakat seperti itu. Kami sebisa mungkin hasil yang setelah kami analisa itu kami berikan kepada masyarakat seperti itu. Yang dibutuhkan masyarakat. Iya, betul. Mungkin tipsnya apa Mbak untuk masyarakat ketika akan menghadapi musim kemarau, musim hujan seperti itu? Kalau musim kemarau tentu saja jangan lupa air putih. Kalau air putih ya Mbak ya? Iya, itu pokoknya paling penting itu air putih. Emang cuaca saat ini berapa Mbak sebenarnya? Belum masuk tahap panas kan sebenarnya? Secara memang kita udah di musim kemarau sih sebenarnya. Sudah di 79% tadi ya? Iya, betul, 79%. Jadi memang kita butuh hidrasi. Karena kita tidak bisa menghalangi misalnya masyarakat yang memang harus keluar rumah seperti itu kan. Ada yang memang butuh keluar untuk mencari nafkah seperti itu. Memang kalau yang idealnya kita mintanya sih masyarakat kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah seperti itu. Tapi kan kita tidak mungkin seperti itu. Jadi memang yang paling utama adalah hidrasi. Dehidrasi ya Mbak ya? Agar tidak dehidrasi seperti itu. Baik Mbak Fitri, apa Mbak ingin disampaikan sebagai seorang prakirawan? Karena kan ketika Mbak piket bertugas seperti itu 8 jam, shift pertama atau shift kedua atau shift ketiga itu harus memantau selalu kan, karena lebih update kan. Mbak Fitri harus lebih update dibandingkan Mbak Wiwit seperti itu. Apa yang ingin Mbak sampaikan, pengalaman Mbak mungkin seperti itu? Ya, kami saya terutama sebagai prakirawan berusaha ya tadi seperti Mbak Wiwit sampaikan, kami berusaha memberikan pelayanan informasi cuaca kepada publik, penerbangan atau maritim semampu kami. Kami memang dituntut untuk bisa memberikan informasi cuaca itu secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat. Jadi kami mau juga kepada masyarakat untuk selalu mengupdate atau tipsnya itu ya Mbak ya, tipsnya itu untuk menghadapi musim baik musim kemarau maupun musim hujan. Memantau selalu informasi cuaca yang kami berikan itu bisa lewat media sosial, kami punya ID atau bisa juga WhatsApp gitu segala macam. Dan media sosialnya apa Mbak? ID info cuaca Sumsel, info cuaca Sumsel. Kemudian kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang secara langsung memberikan update informasi cuaca secara real kepada kami. Jadi itu sebagai bahan evaluasi kami atas perakiraan atau produk yang kami sampaikan. Apakah produk kami ini sesuai atau tidak seperti itu Mbak. Dan juga dapat mendengarkan Radio Republik Indonesia kanal Pro 1 RRI Palembang 630 ya Mbak ya, yang sering dihubungi Mbak Fitri ya. Dan rekan-rekan saya yang lain. Baik Mbak Wiwit, Mbak Fitri, tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara nih. Kita sudah membahas ternyata menjadi seorang prakirawan itu tidak mudah juga ya. Ada juga netizen, masyarakat yang protes seperti itu ketika tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Baik, tetap semangat Mbak Wiwit, Mbak Fitri menjalani profesinya wanita, namun juga ternyata prakirawan juga ada seorang wanita, hebat sekali. Baik, kita kasih aplaus untuk kedua narasumber berikut ini. Baik, podcast tematik RRI Palembang, hingga di sini kita membahas tentang dua sosok ini, Widya Sari, seorang prakirawan dari BMKG Klimatologi Sumatera Selatan ya Mbak ya sebutannya. Baik, kemudian juga ada Mbak Fitrianti. Terima kasih Mbak Fitrianti selaku prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Terima kasih atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nova Ariana dengan rekan yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.